Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsul ashiru. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke pelajaran yang ke-10 dari kitab ini, yaitu Adabud Darisi al-Muta'allimu atau al-Muta'allimi. Ya, Adabud Darisil Muta'allimi, yaitu adab-adab bagi seorang pelajar yang menuntut ilmu. Jadi pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah membahas adab-adab yang berkaitan dengan seorang pengajar, ya, seorang guru, seorang ustadz. Maka mulai pada pembahasan ini dan seterusnya kita akan membahas mengenai adab seorang pelajar atau adab seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Amma adabuhu fi nafsihi. Adapun adab-adab seorang penuntut ilmu bagi dirinya sendiri, fa ka'adabil mudarrisi. Maka sebagaimana atau serupa dengan adab-adab seorang guru atau seorang pengajar. Wa qad awdahnaha. Ya, di mana adab-adab tersebut itu sudah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnasi. Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk membersihkan jiwanya atau hatinya dari segala macam jenis kotoran. Mengapa harus dibersihkan dari berbagai macam jenis kotoran? Liyasluha liqabulil ilmi. Supaya hatinya tersebut itu layak atau siap untuk menerima ilmu. Wa hifdhihi. Ya, dan hati itu juga harus dibersihkan supaya hati itu ya siap untuk menghafalkan ilmu, menjaga ilmu. Wastimfarihi, dan juga hati itu harus dibersihkan supaya hati itu dapat ya menerima atau memetik buah yang diambil dari ilmu. Kemudian beliau melanjutkan wa an yaqta'al ala'iqa syaghilata an kamalil ijtihadi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memutus ya segala penghalang yang dapat menghalangi dan menyibukkan dari sempurnanya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Artinya segala sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk menghalangi dan menyibukkan dari menuntut ilmu, itu hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengidentifikasi dan memutus perkara-perkara tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa yardha bil yasiri minal quti. Ya wa yardha minal yasi wa yardha bil yasiri minal quti. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu ridho ya atau merasa cukup dengan makanan yang sedikit, ya al-qut, ya makanan yang yasir yang sedikit. Artinya hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak bermewah-mewahan dalam makanan. Kemudian wa yasbiru ala dhaiqil 'aishi. Atau wa yasbiru ala dhaiqil 'aishi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersabar dengan penghidupan yang sempit. Artinya harus ya mampu untuk hidup dengan kondisi yang prihatin. Kemudian beliau melanjutkan qala Abu Hanifah ya radhiyallahu anhu, ya, dan Abu Hanifah radhiyallahu anhu dahulu berkata
Yusta'anu 'alal ilmi bi jam'il hammi. Ya, mendapatkan ilmu itu dapat dibantu, dapat ditolong dengan mengumpulkan kesungguhan, mengumpulkan cita-cita. Wa yusta'anu 'ala hadzfil 'ala'iqi bi akhdhil yasiri 'indal hajati. Ya, dan dapat membantu, ya dapat menolong penuntut ilmu untuk mengambil ilmu itu dengan ya, menghapus penghalang-penghalang tadi, ya penghalang yang dapat menyibukkan diri dari menuntut ilmu tadi. Dengan apa? Bi akhdhil yasiri 'indal hajati. Yaitu cukup mengambil yang sedikit saja, ya dari penghidupan dan dari makanan 'indal hajati, hanya ketika ada keperluan yang memang mendesak atau memang ketika butuh atau perlu saja. Kemudian waqala al-Khatibul Baghdadiyyu, ya dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, yustahabbu lit-talibi an yakuna azaban ma amkanahu. Ya, ini perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan lebih disukai ya, bagi seorang penuntut ilmu, ya mustahab, lebih disukai bagi seorang penuntut ilmu untuk membujang selama yang memungkinkan baginya. Atau seorang penuntut ilmu itu hendaknya membujang ya selama dia memungkinkan atau mampu untuk membujang. Ya, ini nasihat dari beliau. Jadi ya mudahnya mungkin menuntut ilmu itu lebih mudah, ya lebih sempurna, lebih dapat fokus ketika belum menikah. Ya, ini bukan berarti ini larangan ya dari menikah, ya bukan juga kemudian dikatakan ya jangan menikah menuntut ilmu, bukan seperti itu. Tapi maksudnya menuntut ilmu itu lebih dapat fokus dan lebih dapat dipetik faedahnya secara sempurna ketika masih membujang. Ya, mengapa? Li'alla yaqta'ahu al-ishtighalu bi huquqiz zaujati. Ya, karena kalau misalnya sudah menikah, ya supaya tidak disibukkan memenuhi hak istri. Ya, karena kalau sudah menikah berarti sudah memiliki orang yang menjadi tanggungan, minimal istri dan juga mungkin anak-anak yang nanti harus dipenuhi hak-haknya. Itu akan mengalihkan fokus dari menuntut ilmu. Kemudian walihtimamu bil ma'isyati an ikmali thalabil ilmi. Ya. Dan juga ya dapat mengganggu atau memutus ya atau menghalangi kesungguhan dalam menuntut ilmu ketika dia itu kemudian ya fokus dan juga memikirkan penghidupan. Ya karena kalau sudah berkeluarga maka harus memikirkan penghidupan dari keluarganya. Ya, dari kesempurnaan aktivitas menuntut ilmu. Ya, nanti akan ada penjelasan mengenai penggalan ini, namun yang perlu dipetik ya, atau perlu dipahami bahwa ini bukan berarti anjuran untuk tidak menikah sama sekali. Ya, namun kita melihat bahwa para ulama terdahulu itu ketika dalam kondisi belum menikah itu dapat menjadi ulama yang sangat produktif. Ya, dalam menuntut ilmu dan juga menulis. Bahkan kita mengetahui ada sebagian ulama yang membujang sampai akhir hayatnya. Ya, namun ini tentu saja pilihan bagi masing-masing penuntut ilmu karena kondisi setiap penuntut ilmu itu berbeda. Maka tadi dikatakan ma'amkanahu. Asyarhu, kemudian penjelasan dari penggalan ini. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Amma adabuhu fi nafsihi faka'adabil mudarrisi wa qad awdahnaha. Adapun adab-adab bagi seorang penuntut ilmu bagi dirinya sendiri, maka itu sama atau serupa dengan adab-adab seorang pengajar. Dan sungguh kami telah menjelaskan perkara tersebut. Taqaddama awwalal kitabi an-nadarisa, ya telah berlalu pada awal kitab ini, bahwa seorang pelajar wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan ad-daris di sini adalah
al-muta'allimu wat-talibul ladzi yatalaqqal ilma wat-tarbiyata. Yaitu seorang penuntut ilmu ya dan juga seorang ya pelajar yang dia itu mengambil ilmu dan juga pendidikan. Ya, jadi yang dimaksud dengan ad-daris di sini adalah penuntut ilmu dan pelajar yang kemudian dia mengambil ilmu dan juga pendidikan. Huwa ahadul arkanil arba'ati. Dan penuntut ilmu itu merupakan salah satu rukun, ya, salah satu unsur yang harus ada, allati taqumu 'alaiha wazifatut tarbiyati wat ta'limi. Di mana 4 rukun atau 4 pilar tersebut itu harus ada ya dalam sebuah fungsi pendidikan dan juga pengajaran. Ya, di awal buku ini kita sudah membahas ada 4 rukun atau 4 unsur tiang yang harus ada dalam sebuah proses pendidikan dan pengajaran. Ya, yaitu materi ya atau ilmu yang diajarkan pertama. Kemudian yang kedua adalah guru yang mengajarkan. Yaitu rukun yang kedua. Kemudian rukun ketiga adalah metode atau cara untuk menyampaikan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat adalah murid ya atau pelajar atau penuntut ilmu. Bal huwal maqsudu bidzalika ya bahkan penuntut ilmu atau pelajar itu adalah maksud utama dari proses pendidikan. Karena semua proses pendidikan itu fokusnya di penuntut ilmu. Ya, materi itu disesuaikan dengan si penuntut ilmu. Guru itu juga akan menyesuaikan dengan kondisi penuntut ilmu. Metode pengajaran itu juga difokuskan menyesuaikan kondisi penuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan al-qismul awwalu, ya, macam yang pertama terhadap adab-adab ini, yaitu adabuhu fi nafsihi, yaitu adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Al-awwalu yang pertama, ikhlasun niyyati fi thalabil ilmi, yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Wa hadzal muta'allimu lahu adabun fi nafsihi. Maka penuntut ilmu ini itu memiliki adab-adab pada dirinya sendiri. Wa ma'a mu'allimihi, dan juga memiliki adab kepada gurunya. Wa fi darsihi, dan juga memiliki adab-adab dalam pelajaran. Fahadhihi thalathatu aqsamin. Maka ada 3 jenis adab. Ya, adab pada dirinya, adab pada gurunya, dan adab dalam pelajarannya. Wa tahta kulli qismin minha jumlatun minal adabi. Dan di bawah masing-masing jenis tadi itu ada sejumlah adab-adab. Ya, berarti adab pada dirinya itu memiliki sejumlah adab, adab pada gurunya itu ada sejumlah adab, dan adab pada pelajarannya juga memiliki sejumlah adab. Amma adabuhu fi nafsihi fahiya mithlu adabil mudarrisi. Adapun adab-adabnya pada dirinya sendiri, maka itu serupa dengan adab-adab seorang guru. Wa qad taqaddamal kalamu 'alaiha, dan sungguh telah berlalu penjelasan mengenai hal tersebut. Ya, karena adab-adab seorang pengajar itu kan sudah dijelaskan. Ya, maka serupa, mirip-mirip. Dan sudah dijelaskan. Wa ahammuha, dan yang paling penting dari adab-adab yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah an-niyatu, yaitu niat. Wa niyatul ilmi mabniyatun ala arba'ati umurin. Dan niat dalam menuntut ilmu itu dibangun di atas 4 perkara atau 4 pilar. Apa saja itu? Al-awwalu, pilar yang pertama itu adalah an yanwiyal muta'allimu raf'al jahli an nafsihi. Ya, ini niat yang sangat penting ya dan sangat umum disebutkan dalam adab menuntut ilmu. Bahwa seorang penuntut ilmu itu harus meniatkan
Ya, dalam proses menuntut ilmu itu harus meniatkan untuk mengangkat ketidaktahuan atau kebodohan yang ada pada dirinya sendiri. Itu harus menjadi niat yang utama. Bahwa ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Mengapa? Li'annal asla fil insani al-jahlu. Karena hukum asalnya seorang manusia itu ada dalam kondisi kebodohan. Ya, manusia itu kondisi asalnya ketika belum belajar, belum menuntut ilmu, itu ada dalam kondisi kebodohan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Jadi hukum asal manusia itu la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu pun. Ya, kemudian Allah memberikan anugerah kepada kita as-sam'a, al-absar, al-af'idah, ya, supaya kita bersyukur. Ya, artinya memanfaatkannya untuk jalan yang benar. Ya, itu pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua, ats-tsani an yanwiya raf'al jahli an ghairihi. Kemudian seorang penuntut ilmu itu harus meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut untuk mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Ya, jadi pertama kebodohan pada dirinya, kemudian setelah itu mengangkat kebodohan dari orang lain. Qala al-Imamu Ahmadu, ya berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu itu merupakan amalan yang paling utama bagi siapa saja yang lurus niatnya, ya, bagi siapa saja yang benar dan lurus niatnya. Qila, kemudian dikatakan fa ayyu syai'in tashihun niyati. Ya, maka apa saja atau bagaimana cara untuk memperbaiki niat, ya, memurnikan atau meluruskan niat. Qala, maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yanwi yatawadha'u fihi, yaitu berniat untuk, ya, bertawadhu' dalam menuntut ilmu. Ya, jadi tujuan menuntut ilmu itu bukan untuk membanggakan diri, ya, tapi kemudian semakin berilmu semakin tawadhu'. Wa yanfi anhul jahla, ya, kemudian berniat untuk mengangkat kebodohan. Ya, jadi tujuan menuntut ilmu untuk semakin tawadhu' dan dapat mengangkat kebodohan, baik pada dirinya maupun orang lain. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang dapat, ya, setara atau menandingi ilmu. Kemudian ats-tsalitsu, pilar yang ketiga adalah an yanwiyal amala bil ilmi. Ya, berniat untuk beramal dengan ilmu yang telah didapat. Ya, karena ada mungkin sebagian penuntut ilmu yang berniat untuk menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, ya, tapi mungkin lebih untuk supaya dianggap orang yang berilmu. Nah, ini niat yang keliru. Niat yang benar adalah kita menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ya. Li'annahu la yakunu amalun sahihun illa bi'ilmin. Ya, karena tidak bisa, ya, amalan sahih itu terwujud. Ya, amalan sahih itu hanya bisa terwujud dengan ilmu. Ya, amalan yang sahih tidak dapat terwujud melainkan dengan ilmu. Atau dengan kata lain, amalan salih itu hanya bisa terwujud dengan ilmu saja.
Wa thamaratul ilmi al-amalu. Dan buah dari ilmu itu adalah amal itu sendiri. Ar-rabi'ah, kemudian ar-rabi'u, kemudian yang keempat, ya. Pilar yang keempat adalah an yanwiya hifdhasy syari'ati. Seorang penuntut ilmu hendaknya menuntut ilmu dengan niat untuk menjaga syariat. Wa himayataha, ya, dan juga meniatkan untuk ya memelihara syariat, ya. Kemudian waddifa'a anha, dan juga ya melindungi syariat. Wa hifdzul ulumi wa siyanatuha minad diya'i. Dan penjagaan terhadap ilmu dan pemeliharaan terhadap ilmu itu merupakan perkara yang mulai menghilang. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur, ini dapat dilihat di Al-Furu'u, ya, Al-Mujalladah Tsaniyah, jilid kedua, safhata tis'in wa thalathina wa thalathimi'atin. Pada halaman 339. Kemudian Kitabul Ilmi li Syaikhi Muhammadin Al-Utsaimini, ya, juga dapat dilihat di Kitabul Ilmi buah karya Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, safhata khamsin wa ishrina ila safhati sittin wa ishrina. Ya, halaman 25 sampai 26. Kemudian wa safhata thamanin wa tis'ina wa mi'atin, dan halaman 198. Dapat dilihat juga di Syarhu Tadhkirati Sami'i wal Mutakallimi li Syaikhi Shalihin Al-Utsaimin, safhata thnataini wa sab'ina. Ya, di Syarah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim buah karya Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, halaman 72. Kita kembali ke atas. Kemudian wala yu'thiru ala sihhatin niyyati talabul ilmi linaili syahadati idza kana yuqsadu biha murtaqan yanfa'u fihil ummatu. Ya, ini perkara yang penting. Bahwa kelurusan niat dalam menuntut ilmu itu tidak dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan ijazah. Ya, jadi la yu'thiru thalabul ilmi ala sihhatin niyyati linaili syahadati. Ya. Jadi menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan ijazah itu tidak kemudian dapat berpengaruh buruk terhadap lurusnya niat. Ada jikanya, idza kana yuqsadu biha murtaqan yanfa'u fihil ummatu. Ya, jika dimaksudkan atau diniatkan capaian tersebut, ya, capaian mendapatkan ijazah tersebut, itu umat dapat mengambil manfaat darinya. Ya. Jadi terkadang mungkin ada penuntut ilmu yang menuntut ilmu di sebuah institusi pendidikan yang resmi seperti universitas. Ya, kemudian di universitas itu meraih gelar, ya, mungkin S1, ya, kemudian S2 dan S3. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya, niatmu untuk menuntut ilmu itu untuk gelar atau untuk apa? Ya, untuk ijazah atau untuk apa? Ya, kalau memang niatnya semata-mata untuk bermegah-megahan dengan gelar tersebut, maka itu dapat berpengaruh atau merusak lurusnya niat. Namun kalau kemudian meniatkan dengan gelar-gelar tersebut supaya umat itu dapat mengambil manfaat darinya. Ya, misalnya gelar S3 itu diperlukan untuk membuat universitas. Ya, karena untuk menjadi dosen itu minimal S2. Ya, kemudian untuk memiliki program pascasarjana itu harus minimal S3. Ya, kemudian membuat universitas sendiri di negeri kita. Maka umat akan mendapatkan manfaat dari itu. Kalau dimaksudkan seperti itu, maka tidak akan memiliki dampak buruk terhadap buruknya atau terhadap lurusnya niat. Ya, kira-kira seperti itu maksudnya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat unzur, dapat dilihat di Kitabul Ilmi, ya, buah karya Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala,
safhata tis'in wa tis'ina wa mi'atin ila safhati mi'ataini. Halaman 199 sampai halaman 200. Jadi sekali lagi penentunya adalah niat. Kemudian atsani, adab yang berikutnya, adab yang kedua dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah tathhirul qalbi minal adnasi. Yaitu menyucikan hati atau jiwa dari berbagai macam penyakit hati. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnasi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menyucikan jiwanya atau hatinya dari berbagai macam penyakit hati. Liyasluha liqabulil ilmi. Ya, supaya hatinya itu sesuai, ya layak, siap untuk menerima ilmu. Wa hifdhihi, dan siap dan layak untuk menghafal ilmu. Wastimtharihi, dan juga layak dan siap untuk memetik buah dari ilmu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, maksudnya, wa min adabil muta'allimil muta'akkidati, dan di antara adab penuntut ilmu yang ditekankan, itu adalah an yutahhira qalbahu minal adnasi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu menyucikan ya, jiwanya, hatinya dari berbagai macam penyakit hati. Mithlu, contoh dari penyakit hati apa? Al-ghishi, yaitu ya, menipu. Wal-ghilli, ya, kemudian perasaan dendam. Wal-hasadi, dan juga perasaan dengki. Wasu'il mu'taqadi, dan juga mungkin akidah atau keyakinan yang keliru, yang buruk. Wasu'idzonni, dan juga prasangka yang buruk. Wa ghairiha minal akhlaqis sayyiati, dan juga yang selainnya dari berbagai macam akhlak-akhlak yang tercela. Mengapa seorang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati? Wa dzalika liyakuna qalbuhu shalihan liqabulil ilmi. Itu semua dilakukan supaya hatinya itu layak dan juga siap untuk menerima ilmu. Wa hifdhihi, dan juga siap dan layak untuk menghafal ilmu. Wal istifadati minhu, dan juga siap dan layak dari mengambil faedah dari ilmu. Wal umdatu fi hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi dasar atau pokok dari perkara ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sangat masyhur, ya, yang ada dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Ya, ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, ya, maka seluruh jasad itu akan ikut baik. Kemudian wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ya, dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka seluruh jasad juga akan ikut buruk. Ala wahiyal qalbu. Dan ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa supaya jasad itu seluruhnya menjadi baik, dapat menerima ilmu, itu harus dibersihkan dahulu hatinya. Ini dapat dilihat rawahul Bukhariyu, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahih beliau, Raqmathnaini wa khamsina, nomor 52. Wa Muslimun, dan riwayat Muslim, Raqma tis'in wa tis'ina wa khamsimi'atin wa alfin, nomor 1599. Kita lanjutkan. Kemudian fa'idha tahurul qalbu min radha'ilil akhlaqi, maka jika hati itu bersih
dari berbagai macam akhlak yang buruk, wa madhmulil awsafi, dan juga hati itu bersih dari berbagai macam sifat-sifat yang tercela, wa radi'il khisali, dan juga hati itu bersih dari tabiat-tabiat yang rendah, asbaha salihan liqabulil ilmi. Maka hati itu menjadi layak dan siap untuk menerima ilmu. Wa hifdhihi, dan juga menjaga ilmu. Walittila'i ala taqaiqi ma'anihi. Dan juga hati itu menjadi layak dan siap untuk memahami berbagai macam makna-makna yang tersembunyi dalam ilmu. Wa haqaiqi ghawamidhihi. Dan juga hati itu lebih siap untuk memahami berbagai macam hakikat dari perkara-perkara ilmu yang samar. Fa innal ilma, ya kama taqaddama, karena yang namanya ilmu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, sholatus sirri. Ya, ilmu itu sebagaimana sholat yang tersembunyi. Wa ibadatul qalbi, dan juga ibadah hati. Wa qurbatul batini, ya, dan juga qurba, ya, ibadah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah bagi batin. Fakama la tasihhus salatul lati hiya ibadatul jawarihidz dhahirati illa bi taharatidz dhahiri minal hadathi wal khubathi. Maka sebagaimana tidak sah salat, di mana salat itu adalah ibadah anggota badan yang zahir. Ya, salat itu gerakannya adalah gerakan tubuh kita. Tidak sah salat illa bi taharatidz dhahiri. Ya, tidak sah salat melainkan dengan menyucikan anggota badan yang zahir dari hadas, ya, dan juga kotoran. Ya, maka salat itu hanya sah jika badan ini itu suci dari kotoran dan hadas. Fakadzalika, maka demikian pula, la yasihhul ilmul ladzi huwa ibadatul qalbi, maka tidak sah yang menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu adalah ibadah hati, illa bi taharatihi an masawi'il akhlaqi wa radi'iha. Maka tidak sah menuntut ilmu yang merupakan ibadah hati, melainkan dengan menyucikan hati dari berbagai macam akhlak yang buruk dan juga akhlak yang rendah. Ya, ini analoginya. Wa idza tuyyibal qalbu lil ilmi, ya, maka jika hati itu sudah dibersihkan supaya siap untuk menuntut ilmu, zaharat barakatuhu, ya, maka keberkahan ilmu itu akan tampak. Wa nama, ya, dan juga ilmu itu akan tumbuh. Kal ardi idza tuyyibat lil zar'i, ya, sebagaimana bumi atau tanah itu dimurnikan untuk, ya, bercocok tanam, nama, ya, maka tumbuhan itu akan tumbuh. Nama zar'uha, ya, maka akan tumbuh, ya, tumbuhan dari bumi tersebut. Wazaka, ya, dan juga akan berkembang. Qala Sahlu benu Abdillahi At-Tustariyu, yang berkata Sahal bin Abdillah At-Tustari, haramun ala qalbin an yadkhulahu nurun wa fihi syai'un mimma yakrahullahu. Haram bagi hati untuk kemasukan cahaya. Ya, cahaya di sini maksudnya ilmu. Maka haram bagi hati untuk kemasukan ilmu, dan di dalam hati, dalam keadaan di dalam hatinya ada suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya min a'malil qulubi wa ahwaliha. Ya, berupa sesuatu yang dibenci Allah tersebut berupa amalan-amalan hati dan keadaan-keadaan hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata sittin wa thamanina, halaman 86. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.